Dari mana sebenarnya asal-usul kata Malioboro yang menjadi area paling ikonik di Yogyakarta? Setidaknya ada 4 teori mengenai hal ini. Mari kita simak bersama. 1 Hari 1 Sejarah dan Edukasi episode 46. We House, manajemen langsung 100 lebih pilihan homestay di Jogja. Memang, nama Malioboro ini cukup ikonik. Membicarakan soal Jogja, Malioboro selalu mengekor di belakangnya. Tentu menjadi sebuah pertanyaan di benak kita, dari mana sebenarnya nama ini berasal? Setidaknya ada 4 teori mengenai asal-usul nama Malioboro ini. Pertama, terdapat teori yang menyebutkan bahwa nama Malioboro berasal dari nama gelar John Churchill yang merupakan seorang jenderal dari Inggris yang paling terkenal pada masanya. Ia dikenal dengan julukan First Duke of Marlborough atau Adipati Marlborough pertama. Sebuah gelar dalam sistem bangsawan Inggris yang diberikan kepada John sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam bidang militer dan politik. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa nama Malioboro berasal dari gelar ini, sebagaimana nama benteng Marlborough peninggalan Inggris di kota Bengkulu. Namun, hal ini disanggah oleh Dr. Tickler dan dikutip oleh sejarawan Peter Carey yang berargumen bahwa Malioboro menjadi jalan yang terlalu penting bagi orang Jawa untuk diberi nama orang Inggris yang merupakan orang asing bagi mereka. Teori kedua menyebutkan bahwa Malioboro ini berasal dari nama sebuah pesanggrahan dalam cerita Menak, sekumpulan cerita yang berasal dari Timur Tengah dan sudah diadopsi ke dalam kebudayaan Jawa. Cerita ini sendiri disebut merupakan adopsi dari cerita Hikayat Amir Hamzah. Sosok Jayeng Rana atau Amir Hamzah ini singgah di sebuah pesanggrahan yang menjadi cikal bakal nama Malioboro. Teori ini dituturkan oleh para pujangga Jawa, sebagaimana yang dituliskan oleh sejarawan Peter Carey dalam artikelnya yang mengupas mengenai asal-usul nama Jalan Malioboro. Teori ketiga datang dari sejarawan Peter Carey. Ia berpendapat, nama Malioboro ini diadopsi dari bahasa Sanskerta yaitu Malioboro, yang mempunyai arti, dihiasi karangan bunga. Hal ini didasarkan pada teori nama Ngayogyakarta yang juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Ayodhya, yang merupakan ibu kota kerajaan milik Rama di epos Ramayana. Sehingga menurut Carey, cukup wajar bila Kesultanan Yogyakarta menggunakan atau mengadopsi bahasa Sanskerta untuk nama jalan atau nama tempat-tempat lainnya. Sementara itu, teori keempat berpendapat bahwa penamaan Malioboro berhubungan dengan keberadaan sumbu filosofi Yogyakarta. Dalam sumbu filosofi Yogyakarta, terdapat ruas jalan dari Tugu Yogyakarta hingga ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang melambangkan tentang alur hidup manusia menuju Sang Pencipta. Dalam konsep ini, Malioboro diartikan sebagai jadilah wali yang mengembara. Etimologi tersebut berkesinambungan dengan kedua ruas jalan lainnya, yakni Jalan Margo Utomo yang berarti jalan keutamaan, dan Jalan Margo Mulyo yang berarti jalan menuju kemuliaan. Tugu Yogyakarta melambangkan visi tertinggi pencapaian manusia yang mesti ditanamkan sejak awal, yaitu mencapai hubungan tertinggi dengan Tuhannya. Ruas jalan selanjutnya menggambarkan proses ini. Di awal, manusia harus menapaki Margo Utomo yaitu jalan utama, yang bermakna mengetahui dan menjalani fungsi utamanya sebagai manusia. Namun tak hanya berhenti sampai di situ, untuk meraih kemuliaan, manusia harus mengikuti ajaran para wali atau bahkan menjadi wali. Dalam bahasa Jawa, perintah ini disebut sebagai malio. Tak hanya itu, ia juga harus mengembara atau boro, karena untuk menjadi seseorang yang mulia, mengembara atau melakukan berbagai eksplorasi dengan menjajaki berbagai percobaan atau pengetahuan adalah sebuah keniscayaan. Selanjutnya, setelah melakukan berbagai eksplorasi, manusia juga harus menapaki jalan kemuliaan atau Margo Mulyo. Setelah memenuhi dirinya dengan pengetahuan, maka ia juga harus mengeksplorasi jiwanya yang penuh dengan nafsu angkara.
Ia harus melawan berbagai keinginan untuk ego yang tinggi, rasa ingin menindas, dan lainnya. Itulah sebabnya ruas jalan setelah ini adalah Pangurakan. Begitu seterusnya. Akan tetapi, seperti yang ditulis oleh Peter Carey, tentu saja semua ini akan terus menjadi teori, hingga kita bisa menemukan kata ini dalam naskah-naskah Kesultanan Yogyakarta yang dibuat pada abad ke-18. Kalau menurut kalian, teori mana yang paling cocok? Atau bahkan, kalian memiliki hipotesa tersendiri?